Halo para pejuang sehat Elisa Family Healthcare, kembali dengan saya Puput Setin sebagai terapis akupuntur di Klinik Elisa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akupuntur untuk program hamil. Memiliki keturunan adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Namun, ada sebagian pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan atau buah hati. Penyebab ketidaksuburan atau infertilitas bisa terjadi karena faktor dari pria dan juga dari wanita. Pada wanita, faktor yang menyebabkan ketidaksuburan atau infertilitas itu yang pertama, ovulasi yang tidak teratur. Yang kedua, gangguan atau sumbatan pada tuba falopi. Yang ketiga, endometriosis. Sedangkan pada pria, ketidaksuburan atau infertilitas pada umumnya azoospermia, yaitu tidak adanya sel sperma yang diproduksi. Selain itu, ada oligospermia, yaitu hanya sedikit sel sperma yang diproduksi. Untuk mengetahui ketidaksuburan atau infertilitas pada pasangan suami istri, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh dokter. Ada beberapa cara untuk mengatasi infertilitas atau ketidaksuburan. Salah satunya yaitu dengan akupuntur. Terapi akupuntur ini sangat efektif untuk meningkatkan sel sperma dan fungsi indung telur, serta juga menyeimbangkan fungsi hormon di dalam tubuh. Dengan demikian, kehamilan pun akan lebih tinggi. Lalu, setelah kita mengetahui tentang infertilitas, penyebabnya, serta cara penyelesaiannya dengan akupuntur, saatnya kita akan membahas akupuntur untuk program hamil. Apa sih manfaat akupuntur untuk program hamil itu? Ada beberapa manfaat akupuntur untuk program hamil. Yang pertama yaitu akupuntur bekerja memperbaiki aliran darah ke rahim dan indung telur atau ovarium. Terapi akupuntur untuk program hamil ini dilakukan dengan cara menusukkan jarum ke area tubuh tertentu seperti perut dan kaki. Kemudian akupuntur bekerja secara sentral dan lokal. Bagian tubuh sentral akan merangsang susunan saraf pusat hormon reproduksi di bagian kepala. Hal ini bertujuan meningkatkan aliran darah ke rahim dan indung telur atau ovarium, sehingga aliran oksigen dan zat-zat nutrisi menuju kedua organ tersebut berlangsung lebih optimal. Manfaat yang kedua, menseimbangkan hormon reproduksi. Ada beberapa macam hormon reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama, FSH, Follicle Stimulation Hormone. Hormon ini diproduksi pada kelenjar pituitari, kelenjar yang berada di bagian otak berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan yang penting pada seksual seseorang. Pada wanita, hormon ini memiliki peran untuk proses pembentukan sel telur pada ovarium dan mengendalikan siklus menstruasi. Sedangkan pada pria, hormon ini mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Yang kedua, LH, Luteinizing Hormone. Hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon LSH. Pada wanita, hormon ini mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, siklus menstruasi, dan kesuburan. Sedangkan pada pria, hormon ini merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma. Yang ketiga, hormon testosteron. Kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi daripada wanita. Pada pria, hormon ini berfungsi mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga hormon ini mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Sedangkan pada wanita, hormon ini mengontrol suasana hati dan kepadatan tulang agar lebih kuat. Yang keempat, hormon estrogen. Kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Pada wanita, hormon ini memiliki peranan penting dalam perkembangan seksual pada masa pubertas dan juga berperan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan. Sedangkan pada pria, hormon ini mengontrol kesehatan sperma. Namun, jika kadar hormon estrogen pada pria ini tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan disfungsi ereksi. Dari penjelasan beberapa hormon reproduksi tadi seperti FH, LSH, estrogen, dan testosteron, ada beberapa cara untuk menyeimbangkannya. Salah satunya yaitu dengan akupuntur. Sehingga pada wanita haid menjadi lancar, sedangkan pada pria untuk mengendalikan produksi sperma, sehingga kualitas dan jumlahnya menjadi baik. Manfaat yang ketiga
meningkatkan lapisan dinding rahim atau endometrium. Supaya wanita bisa hamil dan mempertahankan kehamilannya, ada berbagai hal yang harus dilakukan. Ada banyak proses yang terjadi di dalam rahim untuk memastikan supaya sel telur tetap aman. Salah satu aspek yang penting yaitu lapisan dinding rahim atau endometrium dan ketebalannya. Endometrium adalah lapisan yang terbentuk dari selaput lendir di sisi dalam endometrium. Endometrium atau lapisan dinding rahim dikatakan terlalu tipis apabila ukurannya kurang dari 7 mm. Penyebabnya bisa dari aliran darah yang buruk, stres, kurang istirahat, penurunan kadar estrogen, hormon progesteron yang tidak berfungsi dengan baik. Ada beberapa cara untuk menebalkan dinding rahim, seperti olahraga, istirahat yang cukup, perbaiki pola makan, dan terapi akupuntur. Dengan melakukan terapi akupuntur akan meningkatkan aliran darah ke lapisan dinding rahim. Otomatis aliran darah yang baik tersebut akan menghasilkan endometrium yang baik dan sehat pula. Manfaat yang terakhir yaitu mengurangi stres psikologi yang dialami oleh pasangan suami istri. Salah satu hal yang penting untuk mendukung kelancaran reproduksi adalah memastikan organ reproduksi mampu menerima nutrisi yang cukup. Stres dapat menyebabkan penurunan aliran darah pada rahim dan ovarium. Akupuntur dapat membantu menenangkan sistem saraf simpatik, yaitu sistem yang bertanggung jawab dalam mengatur fight dan flight pada manusia. Dengan kata lain, terapi akupuntur dapat membantu meredam stres yang pada umumnya dialami oleh pasangan suami istri yang sedang menjalani program hamil. Dengan meredanya stres, aliran darah ke organ reproduksi menjadi lebih lancar dan sistem endokrin kembali lebih seimbang sehingga menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi sel telur untuk dibuahi. Jadi kesimpulannya, akupuntur dapat dilakukan untuk membantu kesuburan bagi pasangan suami istri, baik program hamil alami maupun program hamil buatan, seperti inseminasi dan program bayi tabung atau IVF. Sejumlah ahli akupuntur menyarankan untuk melakukan terapi ini pada saat menjelang dan sesudah proses transfer embrio dilakukan, dengan tujuan untuk memperbesar peluang pelekatan embrio pada dinding rahim atau implantasi. Akupuntur juga dapat mengendurkan rahim pada saat proses transfer jika dilakukan di waktu yang tepat. Terima kasih para pejuang sehat sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Nantikan video-video selanjutnya yang mengulas ilmu kesehatan lainnya. Sampai jumpa, salam sehat!